Selamat datang di Flagspot. Nah, jadi hari ini gua bersama dengan dua temen gua, ada yang namanya Genjor sama ada yang namanya kita hari ini mau ngobrol-ngobrol Yo, soal konsol gitu. Halo, mana? Coba suaranya. Yo, Genjor sama halo Wi. guys. yo apa kabar guys? Gak usah terlalu semangat lah. Ya kan kita orangnya natural. Iya benar. Benar kayak. Harus semangat karena ini episode podcast perdana. Oke siap. Itu dia harus. Nah, ini lu apa kabar berdua, Genjor? Genjor apa kabar, Jor? Sehat bro, sehat. Sokin. Sokinnya mana nih? Di Makassar nih gue. Jauh ya. Beda pulau. Jauh. Lagi beda pulau nih. Keren. Gimana Ato? Oh siap. Baik-baik saja saya mah. Seperti biasa. Semoga biar pada sehat-sehat deh. Gak cuma kita bertiga doang, tapi semoga dunia cepat sehat lagi biar bisa kumpul-kumpul offline lagi gitu. Iya. Jangan lupa kalau mau keluar ikutin protokol ya guys. Bullshit guys itu. Nggak. Jadi teman saya ini kontra pemerintah ya. Jangan didengar guys yang moderator ini. Anyway. Nah, oke. Kita mungkin ini aja kali ya. Tadi kan kita udah pembukaan, udah opening, ngobrol-ngobrol bentar ya. Impersonate. Nah, sekarang nih ini impersonate. Nah, coba nih sekarang kita langsung masuk ke topik kita aja kali. Kan kita spesialis di podcast gaming. Asik spesialis. Gila. Langsung ya ada gelar. Jadi gue ada beberapa pertanyaan yang harus jawab, nanti kalian juga cerita di situ. Gue persilahkan buat cerita biar teman-teman tahu gitu kan. Tapi ini jadi, sharing aja kan ya, nggak ujian. Sharing. Enggak dong. Oke. Jangan, nggak perlu gitu dong. Santai. Oke. Pertanyaannya nih yang pertama nih. Nah, kalian kan gamer. Konsol apa yang pertama kalian punya? Kasih tau dong ke kita. Dari Genjor dulu deh coba. Oh dari gua konsol pertama yang gua mainin apa yang gua punya nih? Lu punya dan lu mainin. Masa punya doang nggak dimainin? Oh iya bener juga. Pertama kali gua main tuh asal lu tahu gua main di rental. Oke. Dan itu tempatnya di Makassar gue dulu cuy cerita. Serius gue main di Makassar dulu tuh gue masih kecil, masih umur 5 tahun. Oke. Jadi ini ceritanya goblok masih mbak. gue nyolong duit emak gue buat main PS. Oke. Anak rental. Bayangin anak masih bocil, masih umur berapa ya? Belum ada 10 tahun itu gue. Bayangin disuruh temen gue mau aja lagi kan. Main lah tuh gue main apa sih yang sepedaan tuh gue lupa lagi. Downhill Iya, downhill, bayangin gila itu seru banget dulu kan. Iya, parah sih. Pulang emak gue nanya, Ade lihat uang di tas bunda? Wow, tidak tahu dong. Aduh, tadi gue dengan bodohnya, dengan polosnya itu gue jawab jujur. Tadi aku pakai buat main. Oke, tapi gue bagus diomelin. Aku juga lu jujur. Nice. Gue masih jujur, masih polos sekali tuh bocah itu. Bagus. Mantap. Itu kan yang pertama lu mainin, lu kan mainnya di rental. Kalau konsol yang lu punya pertama kali, yang lu punya, yang gue punya tuh PS2 juga. PS2 bedanya pas setelah jadi itu PS2 Slim. Jadi itu gue punya PS tuh karena gue sunat dulu tuh. Hasil duit sunat gue pakai tuh buat beli PS. Mantap udah tuh seru banget sih pas punya selama habis sunat kan. Parah ya. PS doang udah main PS. Tahun 2000-an gitu emang. Iya. PS. Relate nggak sih? Menurut gue relate sih. Untuk orang Indonesia ya, maksud gue, lu abis sunat kan, mau beli apa nih? Beli PS gitu pasti sih. Pasti kan daripada rental lagi kan udah. Daripada nyolong duit. Iya kan, daripada nyolong duit kan jangan ditiru ya guys. Emang nakal sekali bocah yang itu. Parah emang.
Anak siapa sih itu kampung? Nah, tadi dari Genjor udah nih, ya kan? Coba misalnya sekarang Dito ceritain nih apa namanya konsol yang mungkin bisa langsung kita terserah mau yang pertama dimainin dulu atau yang dipunya, atau mungkin bahkan konsol pertamanya langsung punya dan langsung mainin. Oh iya, langsung punya dan langsung mainin gua. PS1. Parah sih. Itu kenangannya banyak banget sih. Maksud gua dibeliin emak gua pas pokoknya pulang kerja udah dibeliin gitu. Gua masih TK apa ya? Atau kelas 1 kayaknya dah. Masih TK kayaknya. Masih TK itu. Iya kayaknya sih. Ya menuju kelas 1 lah ya. Terus ya udah gua main walaupun gua nggak ngerti apa tuh kayak istilah-istilah start gitu, terus option. Gue dulu nyebut option aja option. Option, loading gitu. Gampang. Mainnya dulu tuh biasanya kalau rame-rame Winning Eleven kan. Oh iya. Wah, itu rame sih. Maksud gue sampai berapa temen gue satu circle gitu gue ajak ke rumah, terus gue diomelin sama mak gue. Iya. Ya gitu. Apalagi temen yang ini ya, yang kalau udah sore disuruh pulang susah gitu ya. Nggak mau gitu. Jiwa rental gitu. Disuruh pulang. Sampai emaknya nyamperin ya. Itu sih nggak tahu diri sih. Ada yang kayak gitu. Ada lah. Ada. Iya, gue jadi PS1 sih pertama banget. PS1. Nah, ini apa namanya, ini ada perbedaan nih kan. Kalau Genjor gua pertama. Nah, kalau Dito kan Dito Owi. Iya, udah enggak apa-apa. Owi aja. Mau Owi mau Dito bebas. Sama Genjor beda nih guys. Jadi diulangin lagi. Kalau si Genjor itu PS2 pertama. Nah, Owi ini PS1 pertama. Nah, kan beda konsol, pasti kan game-gamenya yang keluar juga beda dong. Ya enggak? Iya. Jelas. Nih game yang pertama kali dimainin pas punya konsol itu apa tuh? Pertama kali banget. Dari siapa nih? Dari Dito dulu. Kan PS1 duluan. Oke. Game yang pertama kali gue mainin itu Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Game Legend tuh. Wah, itu ya gue mati mulu sih. Tapi ya gue have fun aja gitu maksudnya mainnya. Terus pokoknya gue beli Crash Bandicoot sama CTR tuh langsung. Tapi yang lebih sering gue mainin sih CTR. Bedanya Crash Bandicoot sama CTR apa tuh? Kalau CTR balapan kan. Kalau Crash Bandicoot yang game yang ininya base-nya gitu. Gitu ya. Dia tuh yang lebih ke petualangannya. Iya. Crash Bandicoot ke CTR kan yang balapannya, versi balapan. Ya, itu sih dari gua. Oke, CTR, Dito berarti CTR sama Crash Bandicoot. Game Legend tuh, dudanya itu dulu tuh. Iya, anjir Legend parah. Coba nih, kalau Genjor apa Jor? Game pertama kali Jor. Game pertama kali tuh Downhill sih. Itu bener-bener serunya minta ampun. Gila itu bener-bener lu namanya nggak bisa berhenti main gimana sih? Karena masih bocah dan itu seru banget, gila anjir. Main sama temen lu ya kan. Parah ya? Rame, iya anjir. Parah. Main bukan buat menang, tapi buat nunjuk teman. Dan lu pasti nggak tahu trik-triknya kan? Asal main aja. Asal pencet. Masih bocah, iya. Yang penting kencang, yang penting kencang. Oke. Itu Naruto. Karena gua main downhill, jadi gue juga ngerti gitu perasaannya. Kan jadi gue belum punya PS1 kan. Dan gue belum sempet mainin yang Crash sama CTR. Oke. PS1 tuh. Nah, tapi gue main juga tuh downhill ya kan. Jagoan lu siapa, Jor? Jagoan lu downhill. Ini Cyclops gue. Cyclops. Itu yang listrik bukan sih? Iya yang alien. Yang listrik. Ya. Warna ungu, anjir gue masih inget banget. Yang kalau nggak salah tuh apa ya? Cerita background story-nya dia kesetrum nggak sih? Dia satpam di suatu PLTU ya? Gue pernah baca, iya. Nah itu dia kesetrum.
itu karakter yang ini ya, karakter yang itu harus dibeli apa harus ngalahin dulu? Unlock kan? Paling terakhir kan itu. Iya, kalian. Iya. Jadi ada kodenya juga sih. Iya sebenarnya ada cerita sih. Main yang instan. Main GTA nge-cheat ya kan. Wah iya GTA. Aduh. GTA gila parah kan San Andreas itu. Oke. Parah. Kalau lu Jauh, apaan Jauh? Apa tuh game pertama kali ya. Jelas San Andreas. Oke. Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Pernah dan mungkin bisa jadi game pertama gitu. Mungkin tertarik di PS juga karena mungkin GTA pada saat itu kan. San Andreas. Yang kalau misalkan kita punya San Andreas terus mainin tuh kayak aku tuh udah berjam-jam main nggak tahu diri dah. Lupa diri ya. Makan lupa apa lupa deh pokoknya. Soalnya kan pada zaman itu San Andreas tuh kayak ibaratnya kayak lu bisa jalan-jalan nih di kota. Iya sih, ya, benar. Mungkin salah satu pelopor game open world juga kali ya pada saat itu ya. Iya. Walaupun pendahulunya ada kan kayak Vice City gitu juga. Tapi kurang tenar ya istilahnya. Lebih meledak gitu. Lebih dapat di Indonesia tuh yang San Andreas. Ya. Tuh emang parah sih, maksudnya anak-anak tuh kan pasti wah dulu inget banget gua. Iya. Ngobrolin chat ini apa sampai ngapalin ya, ditulis iya. Ditulis dibawa ke rental kan. Nah, nih karena kan dari PS1 sampai ke PS2, PS3, PS4 banyak banget game dah, maksudnya sampai sekarang pun masih banyak banget yang diproduksi. Nah, gue pengen nanya nih, dari sekian banyak game terlepas dari yang dimainin pertama kali kayak CTR sama Crash, mungkin Downhill dan San Andreas, di konsol tersebut itu di konsol mungkin PS1 atau PS2 itu apa yang jadi favorit buat Genjor? Oke. Buat gua tapi berarti ini sampai PS4 nggak sih? Boleh sebutin. Sampai PS4 dong. Oke. PS4 tuh The Last of Us sih, gila itu game paling menyentuh yang pernah gue mainin, dan itu grafiknya benar-benar gila sih yang kedua. Setuju. Gila itu memukau anjir, gila lu. Cengok lu lihat anjir pas pertama kali gue mainin. Tapi PS gue menjerit sayangnya. Itu PS4 tuh. PS4. PS2. Di PS3. PS3 main enggak? PS3 tuh gue lebih rental sih, main bareng, jadi main FIFA, main PES, main NBA kayak gitu. Standar lah ya, standar. Iya, standar. Main bareng. PS2 apa PS2? PS2 itu gue paling suka ya. Ini ada game Sonic. Parah. Ini menarik nih. Legend juga. Itu Capcom, Raja Capcom itu Sonic udah gue yang gue paling tahu. Ini ya yang lari-lari namanya buat ngumpulin koin. Iya. Legend bro. Tapi gue belum pernah mainin tau. Iya. Banyak sebenarnya game Sonic nggak? Iya serinya banyak soalnya. Iya serinya banyak banget. Ada yang balapan juga Sonic kalau lu tahu. Model-model ini Mario Kart gitu. Enggak, jadi dia tuh skate gitu, drive. Oke. Zero Gravity. Nah, itu dia balapan, itu seru banget, gila itu gue mainin sampai lupa diri. Yang emang Sonic dan karakternya yang ada Sonic yang kudu yang Silver, Shadow. Oke. Knuckles. Baru tahu gue. Seru banget sih itu berkesan banget buat gue tuh. Nah, Genjor, lu nggak main PS1 kan, Jor? Enggak main pas masih kecil banget, gue nggak ngerti tuh main apaan. Gue main bola tuh gue lupa, gue juga nggak tahu tuh main apaan. Udah itu dong seingat-ingatan gue pas masih kalau Owen nih kan dari PS1 sampai sekarang mungkin gue urutin kali ya. Urutin boleh, silakan. Oke, dari PS1 yang berkesan ya, favorit gue Tim Badis itu apa? Jadi itu game bisa lu searching aja sih. Jadi
intinya lu berempat nih main. Terus lu harus ngumpulin kotak dan itu ada tempat buat lu nge-spawn item kayak senjata, tank, tapi lu harus ngumpulin kotaknya. Nanti misalnya lu susun kotaknya bisa maksimal sampai 4 kalau nggak salah ya. Terjadi tank kayak gitu. Jadi perebutan wilayah juga. Jadi kayaknya pelopor ini deh. Battle Royale cuman agak kartunis sih bisa gue bilang. Anjir, kok gue baru tahu ya ada game kayak gini anjir. Seru juga tuh kayaknya. Seru Tau Pak, gua, bener deh. PS1 gue taunya ini dong. Pepsi Man sama Power Ranger. Oke, iya Pepsi Man emang harusnya orang tahu sih. Tahu. Iya anjir. Itu bapaknya Subway Surfer anjir. Iya betul banget anjir. Bapaknya Subway Surfer. Parah. Nah itu tuh tim badis. Pokoknya gue itu kayak main sampai dicengin mak gue kan. Main apaan sih pletak pletuk gitu. Jadi kalau lu naro kotaknya itu ya bunyinya kayak gitu. Pletuk. Ada suaranya. Oh, sound effect ya. Dan itu gue masih main di TV tabung. Ya seru-seru aja sih dulu mah. Dulu mah yang penting mah kita main bro, teman-teman atau nggak sendiri kumpul. Iya, gue biasanya kalau kumpul sama saudara sih main berempat. Dulu kan ada splitter gitu ya. Jadi gue beli stick 4, sticknya ada 4. Main bareng berempat jadi teamwork gitu. Anjir seru deh. Gila tim badis. Gila. Nah, ini kan maksudnya kalau misalnya kita cerita-cerita dulu nih, kan kita sering banget tuh main apa namanya? Kayak sama temen, share mungkin cheat apa segala macam, terus datang ke sekolah ngebahas kayak game lu udah sampai chapter yang mana, jadi tuker-tukeran informasi kan soal game-game konsol gitu. Nah, maksudnya kalau misalkan dibandingin sama sekarang tuh, kira-kira perbedaannya apa tuh? Apa namanya dari kalian berdua misalnya mandang kayak apa sekarang masih sama, misalnya yang sesama misalnya punya PS4 nih masih tuker-tukeran soal gamenya, apa bisa lihat di forum-forum di internet. Nah, bisa ceritain sih apa perbedaan dulu sama sekarang nih yang kalian rasain sih gitu. Coba Tok, maksudnya. Berarti menurut gue ya, kalau game-game dulu tuh khususnya yang apa PS1 gitu, PS2 itu kan lu masih kayak ngerasain serunya nggak sih, kayak lu nggak perlu bayar lebih buat apa yang harusnya udah ada. Kalau lu ngomongin sekarang kan kayak semuanya in-game purchase, terus DLC lu dipisah gitu kan. Benar. Nah menurut gua ya seruan dulu sih, soalnya gitu lu nggak perlu keluar duit, lu have fun juga bisa bareng keluarga lu ya pokoknya zaman dulu the best lah. Terus kayaknya juga dulu ya kalau kita main PS2 lah kayak gitu. Game apa aja kita seneng gitu, apa aja kita mainin gitu. Kecuali gamenya misalnya jelek banget atau parah banget baru deh kayak apa sih ini game. Tapi kayaknya dulu selain karena kasetnya murah, tapi karena game-gamenya juga seru kan sebenarnya, sama suasana mainnya tuh sama teman-teman gitu. Jadi lu bisa milih apa aja game yang lu mau, dan kalaupun game jelek lu nggak bakal nyesel aja. Jadi nggak apa-apa. Tuh, benar. Apalagi lu kalau ingat apa Five Cent apa rental, kayaknya lu nih Resident Evil 4 nih, lu udah tamat berapa kali, lu ngerasa achieve banget nggak sih? Misalkan GTA San Andreas lu juga udah tamat gitu, terus lu ke warnet, gue udah tamat nih gitu kan, kayak ngerasa gue paling dewa nih gue. Ke warnet bawa memory card kita, ya kan? Iya, ke rental tuh. Rental bawa memory card sendiri tuh, gue sering lihat tuh teman-teman gue kayak gitu. Gue ngerti itu. Dia cuma modal, dan dulu kayak 8 MB tuh bisa nyimpen banyak kenangan anjir. Itu dia. Itu tuh. Gila emang. Sekarang 8 MB sampah. Nggak bisa buat apa-apa. Itu cuman buat ini doang. Apa itu namanya? Warzone. Iya. Kalau misalnya 8 MB sekarang, ini kali ya sama tugas-tugas kuliah kita juga kayaknya kalah. Beberapa kali bikin tugas udah habis tuh memory card. Iya betul banget. Oh, itu ada gambar-gambar nih. Pengennya flash disk udah bergiga-giga. Iya. Itu makanya.
Nah nih, nyimpen game. Coba Genjor ceritain dong Jor. Tunggu Genjor belum cerita nih. Kalau gua itu, kalau menurut gua itu nggak bisa dibilang seruan yang mana ya, karena emang dunianya tuh udah beda. Maksudnya sekarang tuh industri game tuh udah besar, jadi mereka jadi kayak perusahaan besar aja gitu. Mereka bertujuan membuat karya tapi juga nyari duit juga gitu. Sedangkan dulu kan kayak masih kurang juga sih. Jatuhnya untuk pelarian aja gitu. Iya, nggak sebesar sekarang. Jadi pelarian untuk senang-senang aja. Ngerti nggak? Jadi iya paham. Oleh emang bener sih kata Genjor, banyak kayak ini juga udah berubah gitu. Ini udah jadi industri yang besar gitu. Iya. Jadi produser dan publisher, terus secara industrinya mereka udah mikirin soal uang itu tadi. Makanya kenapa sekarang game ada in-game purchase, terus ada DLC, expansion, ada gacha-gacaan segala macam ya kan. Setuju. Coba ngomong-ngomong soal ini nih, perbedaan kalau dulu kan beli full game langsung dalam satu kaset misalnya. Sekarang game tuh dipisah-pisah, itemnya segala macam apa, ada season pass-nya juga tambahan dan segala macamnya. Itu menurut kalian merusak industri kah atau memang udah seharusnya kayak gitu buat developer game terutama? Coba duluan. Bebas, coba siapa nih yang mau duluan nih? Ini gue ya udah, gue dah. Menurut gue ya si publisher atau developer nih, mereka juga harus ngikutin perkembangan teknologi kan. Mereka juga gak mau rugi dong. Nah caranya gimana? Ya caranya kayak gitu. Gimana caranya biar perusahaan gue ini gak bangkrut tapi tetap lanjut gitu. Maksudnya makanya kebanyakan game-game sekarang tuh online gitu. Kurang yang kayak, ya mungkin lu bisa sebutin lah beberapa developer itu yang ngebuat game single player yang bener-bener single player. Contohnya kan kayak CD Projekt Red. Sisanya kayak si EA, Bethesda, gitu-gitu kan mereka udah milking money. Iya. Apalagi yang waktu Star Wars Battlefront 2 tuh, yang katanya lu nggak bisa nge-unlock si Darth Vader nih kalau lu nggak bayar. Lu bayangin, lu beli Star Wars, lu pengen dong jadi Darth Vader, ya nggak sih? Iya, benar. Lu pengen dong jadi Luke, lu pengen dong jadi Han Solo, maksud gue gitu. Iya, cobain semua karakter. Iya. Gak terlepas jadi Jedi atau bukan ya. Nih, gue oke deh kalau misalnya si Battlefront itu gratis. Itu gue oke. Ini Battlefront udah harga 800.000. Lu disuruh bayar lagi cuma buat unlock Darth Vader, ini nggak masuk akal menurut gue. Iya. Itu udah parah sih. Makanya dijadiin backlash kan tuh, gamenya langsung jadi nggak laku. Ya kayak gitu sih menurut gua. Sebenarnya bukan salah si developernya juga, karena mereka kan nyari investor buat kehidupan perusahaan mereka, untuk researchnya mereka, untuk bangun game baru lagi. Iya. Mereka butuh uang sih. Tapi kadang-kadang ya harus gimana ya? Gimana Jor? Dari sudut pandang lu Jor? Susah juga sih emang. Kalau sekarang tuh nggak semua orang bisa nikmatin game, nggak kayak dulu. Maksudnya nggak sama game, nggak sama kayak dulu. Jadi game-game sekarang ya benar-benar eksklusif. Mereka naruh matok harga untuk mereka sendiri sih. Benar-benar. Tapi emang kayaknya kalau kita ngomong soal eksklusifan ya, terlepas mungkin dari secara game atau apa, kita ngomongin konsolnya secara eksklusif. Okay. Sebenarnya kan tujuan perusahaan-perusahaan game kayak Sony, kayak Microsoft sebagai pemegang Xbox kan, Sony kan PS kan, Nintendo juga. Sebenarnya kan konsol itu kan diciptain buat bermain di rumah gitu. Ya kan? Menurut gue sih sebenarnya penciptaan konsol sendiri itu sebenarnya udah eksklusif gitu. Jadi siapa yang mampu untuk beli, ya udah dia beli, dia bisa main di rumah. Karena dulu juga kulturnya kan
kalau misalnya kita bicara kultur game itu di Amerika kan pertama sama di Jepang juga dari itu. Kayak time zone, kayak ibaratnya kayak time zone gitu kan, pakai koin, game arcade gitu ya. Ibaratnya kalau di sini kayak rental lah, ibaratnya dulu, cuma mesinnya gede, pakai koin kayak di time zone kan. Nah kalau misalnya menurut gue sebenarnya penciptaan konsol sendiri itu malah membuat game jadi makin eksklusif kalau menurut gue itu tadi. Kalau lu bisa main di rumah, terus lu yang punya uang bisa beli macem-macem, mungkin merchandise, mungkin editors collection juga kan. Gitu sih. Dan dari secara game gue setuju sih sebenarnya sama kalian berdua gitu. Kayak bener di satu sisi developer dan publisher juga pasti kudu bayar karyawan. Misalnya butuh duit lah. Nah, butuh duit buat kelangsungan perusahaan. Tapi di sisi lain mereka miliki money dari kita gitu. Kita yang nggak dipeduliin jadinya. Itu makanya sebenarnya kita juga harus pinter-pinter tuh sebagai ya misalnya pemain gamenya juga gitu. Jangan apa-apa dibeli ya kalau dibeli. Dengan lu mendukung mereka berarti menurut mereka langkah yang mereka ambil itu benar, padahal salah. Benar. Harusnya kan developer yang baik itu kan selalu mendengarkan konsumennya, ya kan? Iya, betul. Mungkin sih kalau misalkan gue rasa kalau misalnya mau jadi worth it ya pilihannya, orang mungkin jangan cuma bayar cuma buat dapat karakter sih menurut gue. Mending DLC cerita kayak misi ada apalagi atau expansion sekalian gitu. Jadi apalagi kalau gamenya seru, orang-orang pasti rela buat bayar kayak The Witcher salah satu yang banget. Setuju gue tuh. Expansionnya sampai 2 loh. Ini tuh Blood and Wine sama apa ya? Heart of Stone. Kayaknya Heart of Stone. Bentar. Pokoknya tapi yang terkenal Blood and Wine. Ya, Blood and Wine itu. Masih banyak lagi juga sih sebenarnya. Iya, Heart of Stone benar. Cuma yang terjadi sekarang kan kita dimilikinya cuma buat beli karakter, cuma buat beli DLC yang sampah gitu ya kan. Jadi kayaknya nggak worth it aja gitu untuk game PS4 aja rata-rata kalau baru game 700.000 di game itu suruh beli lagi, coba lu keluar uang lagi, buset dah. Gila. Perasaan banget itu aja. Makanya. Iya sih. Nggak adil gitu. Nah terbalik banget gitu sama pas zaman dulu PS1, PS2. Di saat mungkin ya pada saat itu industri game baru mulai berkembang kan, secara konsol baru mulai naik, Xbox gitu. Game-game banyak keluar, semua developer berlomba-lomba. Ayo nih, main game gua. Yang beli juga mungkin karena pada saat itu sistemnya masih belum bagus, game-game ada yang bajakan, harga murah ya. Iya, betul. Otomatis banyak buat bajakan. Kan lebih banyak, gak? Apalagi di Indo kan. Sekarang raja bro. PS4 aja udah ada yang hand bro, yang game kan. Maksudnya gue nggak habis pikir deh, maksud gue lu jualan game bajakan di mall gitu. Di mall, di pusat perbelanjaan yang bisa semua orang lihat gitu, maksud gue lu kagak malu gitu. Iya. Parah itu. Sih. Sebenarnya ada plus minus juga ya kalau kita bicara soal itu tadi pembajakan game. Kayaknya pembajakan kita bisa ke konten terpisah deh. Soalnya itu agak panjang soalnya. Berarti tungguin aja episode selanjutnya. Vlogspot #2. #2. Nah, kebanyakan game tuh ada plus minusnya. Pasti semua hal pasti ada plus minusnya, bro. Iya. Nah, nih kan maksudnya kalian udah pada nyebutin gitu kan, apa game yang paling maksudnya game-game yang jadi favorit lah di masa PS1, PS2, PS3, PS4 lah mungkin tadi semuanya. Nah, ini kita nggak berkata sama yang kalian favoritin ya gitu. Oke. Semuanya deh, dari PS1, PS2, PS3, PS4. Oke, luas nih berarti ya. Nih, luas banget. Jadi jawabnya bisa lebih dari satu macam nih ya. Siap.
Semuanya harus jawab, lu juga ya. Iya. Boleh. Game apa yang paling berkesan di semua konsol yang ada sampai sekarang, yang lu kenal, yang lu tahu, yang lu mainin? Dari gua deh. Oke. Nintendo masuk konsol nggak sih anjir? Apa? Nintendo Masuk dong. Masuk. Enggak maksud gua yang portable yang kecil dong masih lu. Iya. Iyalah. Enggak. Nintendo yang zaman dulu yang dilipat. 3DS. Yang 3DS. Itu masuk juga konsol. Oh itu konsol ya? 3DS kan? Iya. Portable. Iya yang kecil gitu yang lu pengen beli. Sebelum DS. Game Boy. Iya Game Boy. Game Boy emang Nintendo ya? Game Boy Nintendo PA. Oh iya. Oh. Iya. Tapi kayaknya kalau Game Boy itu pasti. Oh iya benar. Bener kan? Bener. Tapi kayak gue kurang relate kalau Game Boy. Gue sempet main dulu anjir Game Boy. Gila. Tapi pernah di rental di SD nggak sih? Iya Iya pernah kan lu? Lu mainnya jongkok. Yang dulu tuh nggak bisa dilipat dulu tuh. Iya. Oke. Itu masuk konsol sih harusnya kok Nintendo. Berarti boleh nih ya sama Nintendo ya. Ya udah. Karena tadi kita belum sempat nyinggung Nintendo karena pasar Nintendo di Indonesia termasuk kecil bro. Iya. Orang sedikit yang tahu tuh. Yang ini PS udah aja di sini deh. Iya sih. Kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak main PS1, PS3 gue nggak main, skip. PS2 gue paling favorit, paling berkesan gue, gue tetap San Andreas kalau gue. Oke. San Andreas kalau gue, karena kenapa gue paling berkesan selain segini loh, kayak orang-orang tuh sampai wah gila dah, sampai hype-nya gila banget gitu. Besar banget dulu ya. Gila. Hype-nya tuh yang dulu nggak ada gadget pun hampir semua orang tahu San Andreas. Iya, tahu. Semua anak kecil tahu banget. Mungkin kayak orang di jalan denger kayak kata CJ pasti orang langsung relate ke anjing San Andreas nih. Iya. Itu cuma satu kata doang. Masa kayaknya semua orang tuh berusaha pada zaman dulu ya, pas kita kecil berusaha buat ngikutin gaya ngomongnya si CJ ya kan. Kayak orang kita bahasanya yang iya, eksplisit ya. Iya. Oh, itu sampai segitunya gitu. Kayak anjir, hype banget nih. Sama temen lu main sendiri, mau bunuh-bunuhin orang, maksudnya sekedar nggak nyelesain misi tapi keliling-keliling lah, ngelakuin apa, belum ditambah cheat, ya kan? Cheat dan mod, ya, San Andreas Armageddon. Iya. Ipin. Ya Allah, iya. Naruto, San Superman. Andreas, Upin Ipin. Konyol banget orang. Relate bro. Iya, sampai di misi ada yang ditambahin jurus Akatsuki itu jurusnya Pain ya kan. Iya anjir. Cibaku Tensei. Iya. Ke atas semua. Itu padahal udah lewat masanya PS2. Itu udah kalau nggak salah udah masuk PS3 tuh pada udah beda hype. Tapi orang masih ingat gitu, masih memorable. Tuh makanya gue berkesan banget sih. Parah. Oke. Beda terus sama PS4 nih anjing. Kan baru ya, karena hitungannya baru, gue mau pamer aja. Yes. Flexing ya. Sejauh ini jujur favorit gue buat game yang PS4 yang gue mainin God of War. Oke. God of War. Karena gimana ya? Gue sih suka sih pendekatannya developernya gitu. Karena kayaknya pas di PS2 dulu si Kratos tuh kayaknya ini aja kayak cuman dewa yang demen perang aja ya nggak sih? Iya. Bener. Kayak sekarang dia ngajar tapi sekarang story-nya dibikin dalam gitu. Ada anaknya. Ada sisi-sisi kebapaannya lah ya. Iya anjir. Gua PS2 PS4. Kalau Owi gimana Wi? Gua dari PS1 ya. PS1 berkesan adalah Wait. Captain Commando.
Itu game apa ya yang dari kiri ke kanan gitu loh. Anjay. Tapi bukan Mario, tapi game kayak Latin gitu. Bukan sih. Dia berantem. Sonic. Enggak kayak gitu. Dia berantem, jadi tiap stage dari kiri ke kanan dah pokoknya. Jalan gitu kan? Jalan. Atas bawah sama kiri kanan gitu doang. Itu sering banget gue mainin tiap saudara gue pada datang ke rumah. Kayak game Maple gitu ya? Iya nggak sih? Bisa lu searching sih kalau lu pengen tahu. Itu lumayan seru sih bagi gue. Itu pas. Soalnya mainnya sama keluarga sih, jadinya paling diinget gitu loh. Oh iya. Oke, jadi yang PS1 itu, yang PS2 gua apa ya? PS2. Iya, apa tuh? Gue mencoba untuk tidak sama. Ya, gue tahu pasti. Soalnya rata-rata pasti kayaknya bakal jawab gitu deh. Soalnya jadi gue nyari apaan ya? Bentar. Gue mikir dulu. Banyak anjir game PS2. Aduh, masa sih? RE deh kalau gitu. Oh anjir gue R4. Gue udah sahabat dulu namanya. Dulu gua main gue dulu jadi pernah dipinjemin PS ya kan sama saudara gua, terus ya dia ngasih beberapa kaset gitu kan, terus gua mainin RE dan gua mainnya berempat dan gua teriak-teriak. Nah itu sih yang berkesan. Padahal itu baru stage awal anjir. Maksud gua belum nyampe tengah juga belum, itu kayak baru 0,3%. Terus ya udah habis itu udahan nggak main lagi. Takut. Jujur gue tuh gak pernah main RE, gue gak pernah sama kali karena gue penakut jujur ke orangnya, kagetan gue. Parah. Kadang-kadang aja gue lagi main God of War tuh kalau ada suara yang kenceng banget gue mancing itu combat gitu kan. Kalau ada penyihir gitu tuh biasanya kan suaranya gitu. Oh iya God of War ya. Malam gitu. Lagi RE4. Ya, gue juga main RE dari RE4 tau. Gue enggak main 1 2 3 dulu. Pas PS1 gue enggak tahu RE apa. Oh, PS1 ada ya. Iya, udah. Berarti langsung ketiga ya. PS3 itu Army of Two. Wah, the best sih. Army of Two. Lu bisa searching. Jadi itu mainnya co-op, lu berdua doang. Sebenarnya itu juga ada di Xbox sih. Gue juga main di Xbox. Terus ya jadi lu berdua, kameranya tuh kamera third person. Terus ceritanya lu lawan musuh lu tuh kayak pemerintah apa teroris ya? Gue lupa. Yang politik. DLC-nya tuh ada lagi yang lawan kartel. Kayak kartel Meksiko. Gue nggak ngerti, gue masih bocah main game segede gitu. Gue main di ini tau, main di mana? Pop Mart. Mas seriusan? Pop Mart yang di Bento ya? yang depan Bento. Main. Jadi ya. Ada guys, dulu nih kita gua, Gejor sama Owi tuh kalau main PS ada salah satu tempat favorit. Iya, rental PS3 gitu. PS3. PS4 gua deh. PS4 sekarang ada ya di sana? Udah ada sekarang. Oh, udah ada ya? Gua udah lama banget enggak ke sana. Dan gua enggak tahu tuh kabarnya sekarang gimana tuh, dia lagi pandemi gini, kasihan. Iya juga ya. Iya benar. Kayaknya tutup deh. Waktu itu gua main kan ke daerah situ. Sengaja lewat situ tutup kayaknya sih. Ingat gue tutup. Soalnya close combat anjir, sebelah lu kayak bisa senggol-senggol gitu. Iya. Belum bahaya banget. Anak rental kan, mana tahu belum mandi. Iya sih. Cabut sekolah, Pop Mart. Iya. Pakai seragam. Pakai seragam. Enggak baik ya adik-adik, jangan ditiru. Enggak, kalau gua ini enggak setuju. Adik-adik belajar jangan terlalu keras. Istirahat juga harus. Bener bro. Iya. Sekarang juga. Ya tapi jangan sampai cabut maksud gua. Iya benar. Cabutnya kalau bisa jangan banyak. Boleh sekali-sekali cabut boleh ya gak? Iya. Kita pernah aja cabut ke warnet kan? Pernah. Yang waktu ngumpul di WD dulu ya. Yoi.
Anjir itu pertama kali gue cabut sekolah anjir. Parah banget dah. Dota kan. Iya gila. Sakit gue, sakit jiwa gue. Gue paling sering cabut tuh sama Kiki. Pagi-pagi biasanya direncanain. Jor, Pop Mart gak? Ayo, langsung. Ayo. Tapi lu masuk lagi apa enggak? Kagak, jadi itu udah itu aja. Gila. Pakai seragam. Istirahat perlu, Bro. Bilangnya izin ya. Iya, habis itu ditanya Buana. Izin, cuy. Terus itu ditanya Buana, kamu kenapa kemarin gak masuk? Gak mood, Bu. Gue melin si Kiki. Gak mood. Mantap kali jawabannya memang. Lu macem-macem sama wali kelas gue. Wali kelas termantap dah itu aja. Iya, wali kelas go with friend itu. Gokil. Pas tuh doi rajanya tuh gue. Gak kerja ibu. Oke. Oke. Gue lanjut nih ke PS4 nih. Iya, belum. PS4 karena saya mainnya numpang ya guys. Coba apa coba penasaran gue. Tunggu PS4 ya. Gue nggak main sama. Gue harus beda. Oh iya nih, A Way Out. Weh, itu the best banget bro. Si Ginjur aja sampai belum main ini. Pengen main aja. A Way Out. Cuman A Way Out. Ya tahu gua. Ceritanya kalian itu main co-op, terus kalian kabur dari penjara. Udah split sesimpel screen, kan? Split screen. Nah itu yang gue suka tuh. Leo sama siapa? Iya Leo sama siapa nggak tahu, gue lupa namanya. Iya. Itu yang gue suka, gara-gara dia kembali ke split screen kan. Dan ini dari EA loh by the way. Maksudnya dia udah tobat. Iya. Oh iya serius? Iya. Serius. EA bisa juga bikin game kayak gitu anjir. Kan. Banyak sebenarnya. Saya aja kaget. Dia tuh ngadain inian juga sih sebenarnya jauh. Apa namanya? Kayak subscription gitu. Jadi lu bisa akses semua gamenya. Itu lo harus coba sih. Kayak langganan. Gue juga pengen nyoba tuh, gue belum sempat. Gue penasaran. EA Play kan? EA Play. Iya EA Play. Play kan namanya kan? Iya EA Play. Iya tahu. Sebenarnya kalau masalah gitu-gitu ya, jujur ya, kayak subscription gitu. Jujur gue bukan gak mau, ya kan? Ya, soalnya kayak ada hal lain juga yang perlu dibeli gitu. Kayak kalau buat gue ya kadang-kadang pengen gue pengen beli sepatu, gue masih pengen beli kemeja, pengen beli celana, masih ada yang kayak gitu. Ya berarti itu mah lebih ke diri lu sendiri ya, lu mau beli apa? Makanya. Nah, gue nanti makanya nih kalau udah kerja nih, kayaknya gue bakal foya-foya ya, ambil. Kayak foya game. Iya. Oke. Kayaknya. Oke, gua kayaknya segitu aja deh. Bisa lanjut. Ginjor. Diurutin. Yang lu mainin aja Jor, kalau misalnya nggak ada, terus ada. Harusnya kalau berkesan dimainin sih. Iya sih. Kalau berkesan mainin. Iya pasti dimainin. Dan konsolnya bukan gamenya. Yang satu tuh yang gue tahu tuh, tapi gue mainin nggak pas masih kecil sih. Maininnya pas gue udah SMA, gue mainin Super Shot Soccer tuh. Oke, gue tahu. Iya, itu Ranger Boys gue baca. Iya. Tendangannya ada tendangan tornado jauh. Nara Evil jauh. Oh, gue tahu tuh. Masuk ke tanah jauh, bolanya jauh. Lu kalau pakai Cina itu ada tembok muncul depan muka lu. Iya betul. Nggak masuk akal. Tendangan macan, tendangan elok. Anjir. Oh tahu tuh. Lu kan pasti tahu. PS1 tuh itu tuh. Iya sih. Aduh gue nggak kepikiran lagi sini. Itu mainnya bareng-bareng. Itu juga gue main di rumah temen gue sih anjir. Jadi seru banget sih ini. Itu kan bareng. Lanjut PS2 ya. PS2 itu banyak banget sih, gue bingung dah. Harus milih dong. Pilih lah. Ya, kalau harus milih satu ya. Gue paling suka tuh ya. Ini sih Sonic sih. Apa sih judulnya? Coba. Sonic apa? Sonic. Kan Hedgehog kayaknya. Itu doang nih kayaknya. Hedgehog.
Iya, Sonic and the Hedgehog. Ya, tahu deh. Iya nih Lama. Sonic Rider Zero Gravity. Rider. Oh, Sonic Rider. Iya, Sonic Rider. Gue belum pernah main. Jarang yang tahu, makanya gue doang anjir kali yang main anjir. Gue bingung dah. Iya, kayaknya di rental nih game ini banget. Waktu PS2 ada yang main ini gak sih game Dokapon atau enggak Suikoden? Suikoden gue PS1 tapi nggak ngerti soalnya bahasa Jepang. PS2 itu juga ini turn based gitu ya. Jadi kayak ganti-gantinya kayak iya. Kayak catur, iya. Kayak catur, benar. Gue dulu pas kecil liat abang gue kayaknya, abang gue bisa ya. Tapi pas gue main kayak iya. Geraknya gimana gitu. Berat banget anjir itu game. Agak bakal Suikoden gue ingat banget. Suikoden gimana dah? Kayak gimana deh game? Itu kayak apa ya? Kayak Magic Chess sekarang. Bisa. Tapi dia ada karakternya. Suikoden. Tuh. Itu ada ceritanya loh. Iya, ceritanya kuat. Konami juga yang bikin aja. Cuma gue nggak tamat tuh. Kayaknya ini dulu tuh saingannya ini ya, Final Fantasy ya. Kayaknya dulu kan soalnya Final Fantasy masih turn based juga. Iya ini harusnya iya sih. Ini Final Fantasy lebih apa ya? Jepang. Final Fantasy tapi lebih apa tuh namanya? Gamenya tuh mekaniknya beda, cuma kalau Suikoden tuh lebih kotak-kotak gitu, kayak bener-bener kayak Magic Chess lah ibaratnya. Kalau sekarang kalau Final Fantasy kan jalan-jalan, udah jalan-jalan, udah hampir open world gitu. Tapi yang dulu enggak tahu. Kalau yang dulu iya maksudnya kayak tetap masih kotak-kotak juga, masih sampah lah gambarnya jangan gitu. Cuma mulai PS2 yang kesini-sini mulai dari ya udah mulai 3D sih. Ya udah mulai 3D tuh. 7 juga udah 3D cuman masih terbatas. Final Fantasy 7. Iya sih anjir. Sekarang di remake ya. Gue pengen main. Remake gila itu baru part 1 loh. Baru part 1. Iya. Belum, lo harus beli part 2-nya lagi. Part 2-nya lagi. 1.400.000 lah kira-kira. Mahal banget anjing gelo. Kita cari yang bekas aja ya. Iya betul. Gamer Kerehore. Lanjut. Itu di zaman sih PS2 ya? Sonic Rider Zero Gravity itu. Oke. Anjir. Itu mantap banget itu game gue ngerti itu anjir. Lanjut PS3 kayaknya kayak time skip gitu ya, tapi enggak juga sih. Soalnya gue masih main. Tapi mainnya bareng-bareng. Main PS, FIFA, NBA, 2K gitu. Udah gitu doang sih. Kalau PS4 nih terakhir. Berarti saya sudah tahu. Pilihan berat. Gue sih nebak sih, udah ketebak sih kalau gue ya. God of War ya honorable mention gue lah itu. Oke. Kalau ini ya, kalau menurut gue, karena game gue dikit, yang baru gue mainin Last of Us doang. Tapi emang Last of Us emang juara aja sih, emang juara di hati emang. Gila ceritanya itu dari apanya ya, dari fightingnya itu benar-benar memuaskan. Ini secara skrip gamenya iya, dalam ya di secara skrip tuh gila. Yang kedua itu emang roller coaster banget sih itu. Nggak ada banyak tuh game. Masa lu di awal dikasih hidangan yang nggak lu duga gitu? Iya anjir. Yang part 2 ya, yang part 2. Bodoh banget. Jangan spoiler, saya mau beli. Enggak kok, enggak spoiler. Cuman lu ya gitu deh. Gitulah tuh, hancur hatimu. Sedih. Gue main. Selamat main. Gue akan membuktikan hati gue tidak akan hancur melihat. Hancur aja, hancur. Berkeping. Berarti lu harus main yang ke-1 dulu sebelum lu main kedua. Gue pengen bikin kayaknya yang 1 nih. Pokoknya itu namanya main game pakai hati tuh gitu tuh. Last of Us 1 dan 2. Oke, boleh tuh. Oke. Gua main di Nintendo dulu lah, gua belum. Gua enggak punya sih tapi ya udah. Nintendo tuh, tapi gua mainnya di HP sih waktu itu make apa nih? Make apa sih namanya yang emulator. Ya emulator, bener. Gua main Pokemon. Wah, gila itu serunya minta ampun.
Gue main nggak Gue pengen punya Nintendo Switch gue. Sumpah, pengen punya Nintendo Switch. Soalnya fleksibel kan, bisa dibawa kemana-mana anjir. Kayak gampang gitu anjir. Ukuran konsol kayak gitu gambarnya gila cuy. Iya, secara makanya. grafiknya juga gila ya, maksudnya sekecil itu teknologi. Bisa di tangan lagi. Gila banget. Nintendo tuh udah maju banget. Kasarnya bisa lu bawa ke WC gitu anjir. Iya. Itu aja kayak PSP aja mati kan sekarang. PSP yang waktu zaman dulu kayak orang, woi PSP portable bisa bawa kemana-mana dulu. Zaman dulu inget banget gua, anak-anak orang kaya PSP pasti, keluar anjir. Itu dikalungin. Betul. Dikalungin mah kurang ajar banget anjir. Iya, mau serius. Iya kan? Bener kalungin bener anjir. Ih gila, serius lah. Serius, gua ke mall, ya kan lihat orang ke mall tuh PSP dikalungin bro, parah. Wadaw. Parah dulu mah, parah. PSP tuh mati, sekarang Nintendo tetap anjir, keren. Iya. Ngerajain lagi, soalnya Sony emang nggak buat itu lagi. Handheld dia nggak fokus ke handheld. Iya, mereka lebih fokus ke pasti di PS Vita ya. Soalnya saingannya kan Microsoft. Iya anjir. Nintendo punya pasar sendiri. Pokemon apa ya gua? Pokemon Diamond, Pokemon Diamond, Ruby, Emerald, itu seru banget. Nintendo di Switch aja mau keluar ini kan, Monster Hunter yang baru tuh, Monster Hunter Rise. Ada. Stress. Lu bayangin NBA 2K21 bisa dimainin di Switch anjir. Kayak gila. Itu kayak engine-nya kan pasti kan engine baru, ibaratnya kayak gitu. Iya. Baru bisa. Engine baru nggak tahu deh, kayak harusnya sih kalau game sport gitu harusnya enggak lah ya. Tapi maksud gua kan itu kan produksi yang baru gitu. Iya. Bisa dimainin di situ. Ya mungkin grafiknya nggak sama kayak di PS lah. Harusnya iya. 40 di PS5 gitu. Tapi untuk kayak misalnya kita pegang tuh konsol bisa dibawa kemana-mana, lu bisa mainin game-game terbaru itu udah nilai plus banget cuy. Benar. Ya kan? Iya. Tapi itu bisa jadi susah berhenti sih karena lu bisa bawa kemana-mana juga aja. Tuh, lebih racun daripada PS lah. Nggak baik sih. Tahu-tahu ke kampus bawa Switch ya kan. Yang lain pada tugas kita main. Ya gitu dong. Ada itu. Dilempar Anda. Badah. Iya sih. Parah. Soalnya apa lagi ya? Nih. Di Nintendo tuh Donkey Kong, tahu nggak lu Donkey Kong? Tahu. Itu orang tahu sih kayak Donkey Kong. Donkey Kong kan salah satu game awal-awal yang meledak juga. Donkey Kong. Gila, itu seru banget. Lu kalau ini buat teman-teman juga nih, gue ada saran sih kalau misalnya mau nonton perkembangan game, terus misalnya nyangkut ke konsol-konsol sedikit, mungkin di Netflix tuh bisa nonton tuh. Apa tuh? Ada di Netflix seriesnya, aduh gue lupa, coba gue cek dulu. Ini kan Black Mirror, Bandersnatch. Bukan, ada pokoknya apa ya? Black Mirror kayak lebih ke teknologi. Ada yang Bandersnatch. Ada ya? Belum. Gue belum nonton Black Mirror. Ya, yang Bandersnatch. Kalau Black Mirror tuh pemikiran-pemikiran yang liar tuh ditaruh situ. Iya. Nih gue cek dulu nih ya, namanya apa nih? Gue lupa soalnya. Kalau mau movie juga ada Ready Player One kan? Ready Player One yang baru lagi. Itu penasaran. Udah nonton tapi belum habis sih. Seru sih. High Score. Nah itu film dokumenter soal game tuh dari mulai Atari, Nintendo, perkembangan segala macam. Itu lawas juga, cukup lawas ya jatuhnya. Film dokumenternya baru dibuat tahun 2019 atau 2020 gitu. Iya, maksud gua pembahasannya. Konsol-konsol lama. Produksi 2020 kok. Naruto sama Sasuke kecil susah didapetin. Nah, itu dia. Naruto, terus apa tadi yang gue sebutin sebelumnya? Ini lupa gue. Benten. Kayak begitu. Seru juga sih. Iya anjir.
Aneh dah. Sama Lego deh. Dulu gue biasanya PS2 main Lego. Oh iya, Lego Betul, Star betul, gua main Wars, Lego Batman. Star Lego Lego Wars. Batman. Main Indiana Jones. Sekarang gue pengen main lagi tapi mahal anjing. Nah, itu dia. Itu dia. Gue pengen beli Lego Indiana Jones 2. Mengembalikan Masa kecil. Memori. Iya, gitu, memori masa kecil. Tapi gue lihat harganya. Hanya dewasa sekali. Meringis sekali. Dulu kita 30.000 dapat kaset 6, bro. Ya, betul. 6, bro. Sekarang 51 ya, 51. Karena itu bajakan, bro. Bungkusnya plastik ya, Bungkusnya plastik. Bener plastik. Dicoba dulu, Mas, coba dulu. Oh iya bener. Coba dulu. Coba dulu. Coba Tapi dulu, kalau nggak Mas. bisa, besok balikin ya. Yes. Bener. Ingat Itu buat banget. Gue bener. Di atas gue tuh di situ aja. Terus ini Apa ya terakhir PS2 tuh ya? Terakhir sebelum gue tutup, masalah PS2 selalu karena kita pakai game bajakan. Ada di Optik. 6 bulan sekali. Dan solusinya lo tau gak? Dan solusinya tau gak? Glodok. Atau enggak dibersihin pakai itu, kayu putih. Kayak putih. Iya. Yoi. Kasetnya beset-beset. Iya. Kayu putih atau enggak solusi optik sih ke glodok. Udah. Itu ya gue, lo inget gak yang dimiringin? Oh iya, ya Allah. Iya. Tapi kayaknya itu Masa lu lupa sih. berlaku buat yang fat deh, iya nggak sih? Gue yang stream gue miringin dulu. Gue slim nggak pernah soalnya. Gue miringin anjir. Malah gue gedek. Jadi gue sempat punya fat dulu, rusak kan optiknya, gue miringin bener. Itu PS2 Dimiringin optiknya, terus bro. Optik. Terus lu doa setiap bintik-bintik yang warna-warni itu. Iya doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bisa. Nyampe ada bunyi Kalau bisa dung Kalau- gitu anjir. Kalau soal kabel selalu kabel kuning yang bermasalah. Iya. Iya. Kabel kuning itu buat gambar ya? Iya, buat gambarnya gambarnya. gelap anjir. Kenapa ya selalu warna kuning ya? Nggak tahu Merah deh, sama dari yang sononya Ada deh. aja. Iya sih. Gila, itu tuh problem main Coba, zaman coba. dulu. Kayaknya masih ganjel soalnya gue tuh. PS2 Masih banyak, harusnya kan? masih banyak. SD tuh masih banyak banget gila nostalgia gue emang. Cuman sayangnya panjang sekali. Banyak apa ya? Apalagi dong? Tekken. Kan Itu boleh sih, rusak tapi stick gue juga. nggak begitu main. Nggak Gue sering. juga nggak. Gue main sih. Itu Tekken gue main, di mana gue kenal Jin Kazama. Oke. Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat Shaolin Monk. Oke. Iya, Ya, itu game mantap. warnet sih. Warnet rental. Rental. Mortal Kombat. Shaolin Monk, ya Allah. Liu Kang. Lipang. Dragon Ball. Dragon Oh, Ball yang rusak stick. Gitar Ini game- Hero, bro. Hero. Gitar Hero. Sumpah. Sumpah. PS4 bikin kayak developer siapa kayak bikin game musik gitu, tapi musiknya bisa kita pilih sendiri, musik pop gitu ya, musik rock gitu. Jadi kan sekarang kan gampang masukin musik gitu. Nah, tinggal gamenya aja tuh kayak model Guitar Hero, cuma kita bisa mainin Lewat gitu, Spotify ya? lagu-laguan. Iya, Itu harusnya kita bisa itu tuh. kayaknya bah. Itu kita dah kayaknya. Seru cuy kayak gitu cuy. Terus ada ini kayaknya game-game PS2 ngerusak ini ya, rusak analog stick. Gitar Hero sih parah. Gampang. Kayak lu jago-jagoan di ini gak sih? Jago-jagoan di rental gitu, paling jago Gitar Hero. Gue nggak Uh. pernah bisa dah. Dulu Otak lu gak sinkron nih. gue sering banget cuy main expert, sumpah. Iya, expert terus hyper speed ya, nge-cheat. Yoi, kenceng banget kan tuh. Dulu tapi gue nggak hyper speed, yang biasa expert biasa. Ini yang biasa. Tapi bisa mainnya. Wih, jago dulu. Sekarang coba deh. Ya aduh. Ya Udah kuat lelet. kayaknya mata. Ya kuat mata kayaknya deh. Lu main Aduh. Def Jam gak sih? Apa? Def Jam. Def Jam. Heeh. Apaan tuh? Yang Gue mainnya game cak. bukan gitu. Bikin karakter nih, tapi lu berantem. Ada deh game Def Jam Fight Fortnite. Oh, sama ini gue tahu game yang seru bro zaman dulu. The Sims. Aduh, apa ya, bukan Need for Speed, apa ya satunya lagi? Gran Turismo.
Gran Turismo. Gue taunya ini ya. Speed sama Gran Turismo tuh beradu dulunya tuh. Iya, mereka. Mainan beradu. PS2 tuh banyak jalan banget. sama polisi apa enggak? Lupa lagi gue. Most Wanted. Most Oh iya, Wanted. Most Wanted. Most Wanted. Parah. Lu udah ngalahin Razor belum, Bro? Widih. Belum anjir. Razor kan raja terakhir tuh. Kayaknya kalau dulu main game-game balapan nggak tamat terus karena gue sukanya jalan-jalannya doang. Kayak Iya, mobil. Jarang nge miss gue. Oke, itu aja honorable mention sama beberapa hal yang jadi keluh kesah kita selama di pemain konsol ya, terutama karena kita besar di era konsol PS2. Iya, gitu. jadi PS3 sama PS4 kayak rasanya kurang. Saya kurang tuh bener. Soalnya anak-anak Apalagi gua yang nggak punya. Kayaknya anak-anak yang lahir tahun 2000-an besar di masa PS2 gitu. PS1. Jadi ngerasain banget PS2 kayak gimana. Soalnya kalau pas PS3 dan PS4 kita kan sudah bertumbuh dewasa gitu. Iya. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan gitu. Nggak cuma main. Nggak cuma main doang. Kita harus Hidup nyari emak duit, nih. Bro. Kewajiban. Aku benci. Sekolah. Gitu. Oke, segitu aja nih. Gua pamit, gua bertiga pamit, ya kan? Gua Jawa, Gua Genjor Owi. ada Owi. Oh ya, jangan lupa kita bakal ngebahas topik-topik yang menarik selanjutnya. Jadi tetap stay tune ya. Stay tune, ditunggu aja terus di Flagspot. Dadah. Untuk yang di YouTube nih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya. Karena itu akan sangat membantu kita dalam mengedit ya, biar kita makin semangat gitu. Oke, teman-teman semua? Oke, kakak. Oke. Kita tutup dulu. Kita bertiga. Sampai jumpa di Flagspot selanjutnya. Dadah. Yuhu, dadah.